Shalom teman-teman, selamat malam untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan arus kas. Kami terdiri dari beberapa orang, diantaranya ada saya sendiri sebagai moderator, Hani Jessica Purba, ada Novawati Sialagan, ada Jeremy Sanjirambe, ada Jericho Renaldi Silaban, ada Herlina Panjaitan, dan ada Friska Purba. Kami akan menerangkan tentang laporan arus kas. Kami persilahkan buat teman kami untuk melanjutkannya. Baik, saya akan melanjutkannya. Pengertian laporan cash flow atau dikenal juga dengan nama laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka memperbelanjakannya. Sederhananya, laporan ini digunakan untuk melacak catatan, pemasukan, dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Tujuan dan manfaat laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas yaitu adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki komponen laporan arus kas. Terdapat 3 komponen yaitu jenis aktivitas yang terdapat pada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Dua metode dalam pembuatan laporan arus kas. Metode langsung. Dalam metode ini, aliran kas dari kegiatan operasional akan dibagi menjadi kas masuk dan kas keluar. Kemudian, laporan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah menghitung pergerakan arus dari aktivitas operasional dengan menggunakan informasi akuntansi akurat dan selalu dimulai dengan nilai laba bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Di sini kelompok kami mengambil contoh laporan arus kas dari PT Surat Kabar Lama. Di sini yang diketahui itu penerimaan dari pelangganan sebesar 550.000. Kemudian pembayaran ke pemasok itu 1.980.000. Kemudian pengeluaran operasional 1.500.000. Maka mencari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasionalnya itu kita menjumlahkan dari yang diketahui saja. Kemudian diketahui modalnya sebesar 350.700.000, di mana di sini kita mencari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas keuangan dengan mengurangi modalnya dikurang kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional. Selanjutnya, maka diperoleh saldo akhirnya sebesar 347.778.000. Selanjutnya, ada 5 langkah membuat laporan arus kas. Yang pertama, menghitung kenaikan dan penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow. Yang keempat, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas perdanaan. Dan yang terakhir, hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Baik, selanjutnya yaitu dalam metode pembuatan laporan arus kas tidak langsung, laporan ini disusun dengan 3 elemen, yaitu pertama, elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan dari kegiatan pendanaan untuk membuat laporan kas.
Ada dua sumber data yang dibutuhkan, yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Selanjutnya, ada contoh soalnya dari PT Sukses Berkarya Bersama, yaitu dari laporan laba rugi. Penjualannya yaitu 75 juta dengan harga pokok penjualan 36 juta. Laba kotornya adalah 39 juta. Beban pemasarannya adalah 6 juta dan beban administrasi juga dan umum ada 8 juta. Beban listrik air telepon ada 5 juta 200. Beban penyusutan kendaraan ada 400 dan beban penyusutan gedung adalah 400. Semua beban di semua total beban usaha yaitu 20 juta. Dan laba periode ini adalah 19 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Dari contoh di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 PT Sukses Berkarya Bersama mendapatkan keuntungan atau laba senilai 19 juta. Langkah kedua mengumpulkan data neraca tahun 2018 dan 2019. Laporan neraca 2018. PT Sukses Berkarya. Aktiva lancar dan kewajiban. Kas sebesar 8 juta, utang dagang sebesar 30 juta, utang dagang sebesar 16 juta, utang sewa sebesar 20 juta, cadangan kerugian piutang minus 800, sedangkan utang bank 60 juta, perlengkapan sebesar 3 juta, dan persediaan barang sebesar 10 juta. Sedangkan total utang sebesar 110 juta. Maka aktiva tetap pada kendaraan sebesar 20 juta, ekuitas pada modal sebesar 11 juta, biaya penyusulan kendaraan sebesar 1.600.000, prive sebesar tidak memiliki angka atau nominal. Gedung sebesar 40 juta, laba rugi tidak memiliki nominal. Penyusulan gedung sebesar 3.600.000, tanah sebesar 30 juta. Maka total aktiva sebesar 120 juta, 21 juta. Total kewajiban dan ekuitas sebesar 121 juta. Selanjutnya, PT Sukses Berkarya Bersama. Pada tahun 2000, perbandingan pada tahun 2019-2016, kas sebesar 4 juta, sedangkan tahun 2016 8 juta. Maka net exchange sebesar 4 juta. Piutang kerugian, cadangan piutang kerugian sebesar 1 juta pada tahun 2019 dan 2016 minus 800.000, maka net exchange 200. Perlengkapan pada tahun 2019 2 juta, 2016 3 juta, maka net exchange-nya 1 juta. Pada persediaan barang pada tahun 2019 14 juta, 2016 10 juta, maka net exchange-nya 4 juta. Pada aktiva tetap 2019 pada kendaraan 26 juta, sedangkan 2016 20 juta, maka net exchange-nya sebesar 6 juta. Biaya penyusulan kendaraan sebesar 2 juta pada tahun 2019, sedangkan
2016 sebesar 1.600.000, maka next exchange-nya minus 400.000 rupiah. Pada gedung 2019 40 juta, 2016 40 juta, maka next exchange-nya 0. Pada biaya penyusunan gedung 2019 4 juta, 2016 3.600.000, maka next exchange-nya minus 400.000. Pada tanah 30 juta, pada tahun 2016 30 juta, maka next exchange-nya 0. Total aktiva pada tahun 2019 129 juta, dan 2016 121 juta, maka next exchange-nya 8 juta. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban pada utang dagang 2019 sebesar 20 juta, sedangkan 2016 sebesar 30 juta, maka next exchange-nya 10 juta. Utang sewa sebesar 10 juta, sedangkan 2016 sebesar 20 juta, maka next exchange-nya 10 juta. Utang bank sebesar 40 juta, sedangkan 2016 60 juta, maka next exchange-nya 20 juta. Total utang pada tahun 2019 sebesar 70 juta, dan 2016 sebesar 110 juta, maka next exchange-nya 40 juta. Ekuitas pada modal tahun 2019 50 juta, sedangkan 2016 11 juta, maka next exchange-nya 39 juta. Pada prive sebesar 10 juta, 2016 0, maka next exchange-nya 10 juta. Pada laba atau rugi prive di tahun 2019 19 juta, 2016 0, maka next exchange-nya 19 juta. Pada total ekuitas 2019 sebesar 59 juta, dan 2016 sebesar 11 juta, maka next exchange 48 juta. Sedangkan total kewajiban dan ekuitas di 2019 129 juta, dan 2016 121 juta, maka next exchange-nya 8 juta. Next. Maka dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada kolom net change memperlihatkan kegiatan selama 1 tahun. Terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2017 dan neraca tahun 2016. Kelompok aktiva, jika angka pada kolom net change positif tidak minus, maka terjadi pengeluaran kas, sedangkan jika terjadi minus, maka terjadi penerimaan kas. Kelompok pasifa, jika angka pada kolom net change itu positif atau tidak minus, maka terjadi penerimaan kas. Jika minus, maka terjadi pengeluaran kas. Langkah keempat, melakukan penyusutan laporan arus kas yang berdasarkan kegiatan laporan laba rugi dan pembandingan neraca antara 2018 dan tahun 2019. Seperti yang kita ketahui bahwa membuat laporan arus kas memiliki 3 komponen, yaitu arus kas dari kegiatan bisnis, dan selanjutnya berdasarkan dari data laba rugi tahun 2019 bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 19 juta. Berikut contoh perhitungan arus kas dari kegiatan operasional bisnis serta cara membuat laporan tersebut. Yang pertama ada laporan laba rugi periode tahun ini yang sebesar 19 juta, kenaikan piutang dagang sebesar 4 juta, kenaikan cadangan kerugian piutang sebesar 200 rupiah, dan kenaikan persediaan barang sebesar 4 juta, penurunan perlengkapan sebesar 1 juta, penurunan beban penyusutan kendaraan dan gedung sebesar 800 rupiah, dan penurunan utang dagang sebesar 10 juta, penurunan utang sewa sebesar 10 juta.
maka total keseluruhan dari transaksi tersebut yaitu 7 juta. Berdasarkan dari contoh di atas diperoleh pengurangan sebesar 7 juta arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap, dan sebaliknya arus kas berkurang karena adanya kegiatan aset tetap. Untuk mendapatkan nilai kegiatan pendanaan, dapat dilakukan dengan memindahkan angka kolom net change dari bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Kemudian jumlahkan semua pada contoh laporan di atas memperoleh penambahan cash flow senilai 9 juta. Total kegiatan cash didapat dari perhitungan nilai total yang pada contoh laporan di atas diperoleh hasil penurunan sebesar 4 juta. Yang pertama adalah saldo awal kas, saldo awal yang kedua saldo kas seharusnya, dan yang ketiga ada saldo akhir kenyataan. Berikut merupakan hasil dari perhitungan saldo kas dan saldo akhir hasilnya 0. Maka telah selesai laporan dari PT Sukses Berkarya Bersama, laporan arus kas tahun 2017. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami di bagian kesimpulan. Maaf kepada teman kami, mic-nya. Baiklah, kami akan menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari hasil presentasi kami dan hasil diskusi kami, yaitu di mana bahwa kesimpulan yang kami tarik ialah di mana bahwa laporan arus kas tersebut mempunyai suatu metode-metode yang perlu dikembangkan lagi supaya lebih mudah dimengerti bagi setiap orang yang ingin mempelajari laporan arus kas tersebut. Apalagi bagi kita mahasiswa yang ingin lebih mendalam lagi mengenal tentang laporan arus kas, kita juga dapat mengeluarkan ide-ide kreatif kita atau kita dapat menemukan jalan yang baru untuk lebih memperinci cara ataupun mempersingkat cara bagaimana kita dapat menyusun laporan arus kas dengan mudah. Demikian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan bagi teman-teman kami kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Baiklah, Stefani Simamora, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kelompok Anda sebagai akuntan perusahaan dalam menganalisis laporan arus kas apabila arus kas negatif dan berlangsung secara terus-menerus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari kami Stefani Simamora. Kami akan menampung jawaban Anda. Dan kepada teman kami yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya. Mohon maaf, tadi Rusli duluan ya? Ya, Rusli nggak sih? Ya, Rusli. Kami persilahkan kepada teman kami Rusli untuk mempertanyakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatur aliran arus kas ketika perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang besar? Maaf ya, lokasi saya agak ribut. Baiklah, terima kasih kepada teman kami Rusli yang telah memberikan pertanyaan. Untuk sesi ini kami buka untuk satu orang penanya lagi. Kami persilakan kepada teman kami Imelda ya. Baik. Imelda yang tadi bertanya. Iya. Baik, pertanyaan saya, jelaskan apa yang terjadi jika aliran kas masuk lebih besar dari kas keluar dan jika aliran kas masuk lebih kecil dari kas keluar. Baik, terima kasih kepada Imelda dan teman-teman kami yang sudah bertanya. Untuk sesi ini kami tutup dulu dan
kami akan menjawab satu persatu jawaban dari teman-teman kami. Bagi teman-teman saya yang satu kelompok, apakah ada yang ingin menanggapi ataupun menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita yang sudah bertanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rusli. Bagaimana cara mengatur aliran arus kas perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang besar? Menurut kelompok kami, cara mengatur aliran arus kas perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang besar itu, yang pertama, berikan tingkat prioritas pada pengeluaran. Yang kedua, ketahui biaya produksi dan total pengeluaran untuk menjaga cash flow bisnis. Yang ketiga, menerapkan strategi produk bundling. Yang keempat, memberikan penawaran harga lebih tinggi. Yang kelima, mendorong pembelian ulang. Yang keenam, menunda penambahan inventaris. Yang ketujuh, menjaga cash flow dengan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir itu adalah konsisten. Apakah kepada Saudara Rusli jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kami Nova yang telah memberikan tanggapannya, dan terima kasih pula kepada teman kami Rusli yang telah memberikan pertanyaannya. Dan kepada teman kami yang satu kelompok, apakah ada lagi yang ingin memberikan jawaban ataupun tanggapannya terhadap pertanyaan teman kita Stefani dan Imelda? Baik, saya akan melanjutkan menjawab soal dari Imelda, yang dimana pertanyaannya, jelaskan apa yang terjadi jika aliran kas masuk lebih besar dari kas keluar, dan jika aliran kas masuk lebih kecil dari kas keluar. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan, apabila kas masuk lebih besar dari kas keluar, maka terjadi arus kas positif atau surplus, dan sebaliknya, jika kas masuk lebih kecil dari kas keluar, maka akan terjadi arus kas yang bersifat negatif atau defisit. Kas berasal dari penerimaan penjualan tunai atau penerimaan pelunasan piutang dan penerimaan pinjaman. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudara Imelda dapat menerima jawaban saya? Baik, saya menerima jawaban dari kelompok 1. Baiklah, terima kasih kepada teman kami Jeremy yang telah memberikan tanggapannya. Lalu apakah untuk menjawab pertanyaan terakhir dari teman kami, Stefani, apakah ada yang ingin memberikan jawabannya atau tanggapannya, teman-teman? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Stefani, yang dimana pertanyaannya, bagaimana cara Anda sebagai akuntan perusahaan dalam menganalisis laporan arus kas apabila arus kas negatif dan berlangsung secara arus kas operasi negatif dan ini berlangsung terus-menerus, maka perusahaan harus memperbaiki case aklinya atau seperti mempercepat penagihan piutang atau memperlambat pelunasan utang dagang atau menutupinya dengan menjual viset aset atau juga meminta pendanaan, yaitu bisa dengan hutang bank atau setor modal baru. Bagaimana? Apakah Saudara Stefani dapat menerima jawaban dari saya? Baik, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman kami, saya sebagai moderator ucapkan terima kasih karena sudah menjawab dan memberikan pertanyaan kepada kami. Apakah masih ada pertanyaan lagi bagi teman-teman kami yang ingin bertanya?
Saya izin bertanya untuk kelompok 1. Bisa Esther ya? dengar suara saya? Iya. Apakah teman kami Esther ya? Ya, kami persilakan kepada teman kami Esther. Baik, saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Di mana pertanyaan saya? Di mana pertanyaan saya yaitu pada PPT kalian terdapat tentang pada PPT kalian di slide yang ketiga menjelaskan tentang metode. Ada 2 metode dari laporan arus kas. Yang saya ingin tanyakan, metode manakah yang paling efektif untuk digunakan untuk menyusun laporan arus kas? Bagaimana dengan pertanyaan saya? Apa bisa didengarkan? Baik, terima kasih kepada teman kami Esther. Kami bisa mendengarkannya dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Apakah ada teman kami yang ingin menjawabnya? Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan saudara Esther yang dimana tadi 2 metode dalam pembuatan laporan arus kas itu menurut saya sendiri metode yang lebih mempermudah itu yaitu metode secara langsung, dikarenakan kita lebih paham dan lebih mengerti tentang transaksi apa saja yang akan kita masukkan dan apa saja transaksi yang perlu dilaporkan, maka hal itu akan mencegah terjadinya kesalahan pencatatan dalam laporan arus kas. Seperti itu kami kira, Esther. Bagaimana kepada Esther? Baik, terima kasih. Kelompok 1 saya dapat menerimanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian waktu dan juga terima kasih atas semuanya yang sudah teman-teman berikan kepada kelompok kami sehingga presentasi kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Jika ada kesalahan dari tutur kata ataupun perbuatan kami, mohon maaf kepada teman-teman kami yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bersedia hadir dalam ruang rapat ini dan mendengarkan hasil diskusi kami. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat bagi kita untuk masa depan kita. Dan terima kasih. Shalom. Shalom. Halo.